Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang menerima kasih karunia Allah ini, kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Sebelum kami menutup minggu ini Tuhan, kami datang membuka hati kami untuk menerima firman-Mu dengan percaya firman Allah ini akan menjadi semangat bagi kami dalam mengkaryakan diri seperti yang Kau inginkan, baik di sepanjang hari ini maupun dalam kehadiran kami di minggu besok yang akan berjalan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Allah. Pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yazanya bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berbahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Saudaraku, tema renungan kita di pagi Sabtu ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tatanan gereja yang terus-menerus diperbarui. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat tema renungan kita,
lalu kita tarik atau kita bawa di konteks kehadiran kita sebagai gereja di era yang serba maju, orang bilang modern ini, maka saya pikir tema ini sangat relevan, sangat kontekstual, atau memiliki benang merah antara redaksi kalimat yang tertulis dengan realitas yang kita hadapi sekarang ini. Kenapa demikian saudaraku? Karena kita semua menyadari di masa-masa sekarang ini begitu banyak tantangan yang kita hadapi sebagai komunitas gereja, ya, atau persekutuan orang-orang percaya. Dalam banyak hal kita dibatasi ruang gerak kita, baik untuk beribadah ataupun untuk membangun gedung gereja dan lain sebagainya, ya. Bahkan dalam banyak hal juga kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diperhadapkan dengan tantangan yang begitu besar di ruang pekerjaan kita, di dalam pertemanan kita. Bahkan dimanapun kita berada, kita tidak lepas dari yang namanya tantangan atau pergumulan. Nah, oleh karena itu tema kita mau memberi spirit atau semangat kepada kita, bagaimana kita bisa tetap eksis dalam eksistensi kita sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, untuk melahirkan karya-karya di tengah situasi majemuk yang penuh tantangan tersebut, ya, yaitu harus terjadi tatanan gereja yang terus-menerus diperbaharui. Artinya harus ada terus perubahan dari waktu ke waktu. Nah, perubahan yang disemangati di sini oleh tema kita adalah perubahan ketaatan kepada Allah. Kenapa demikian saudaraku? Saya katakan karena kalau dari waktu ke waktu kekuatan iman kita terus bertambah kepada Allah, maka saya percaya itu adalah kekuatan gereja di dalam menyatakan pelayanannya atau penata layanannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau tidak ada perubahan iman dari waktu ke waktu yang signifikan, maka saya percaya kita tidak akan mengalami sebuah kemajuan yang lebih besar. Bahkan bisa saja, maaf, mudah-mudahan tidak saudaraku, kita menjadi persekutuan yang statis, tidak dinamis. Nah, ini tidak boleh terjadi. Makanya tema kita, ya, mengarahkan kita untuk selalu merubah diri dalam sebuah pembaharuan yang terus maju ke depan. Karena apa saudaraku? Karena kita punya Tuhan. Itu loh. Firman Tuhan sudah katakan, jika engkau di pihakku, siapa lawanmu? Firman Tuhan juga sudah katakan, semakin engkau ditekan, semakin engkau merambat. Ini kan spirit. Ini sebuah keyakinan yang betul-betul memperkuat eksistensi kita di dalam menyatakan penata layanan kita sebagai gereja. Dan terbukti saudaraku, apa yang difirmankan Allah sampai hari ini, eksistensi kita masih tetap menunjukkan sebuah keberadaan yang maju, berkembang. Sementara kita tahu tidak sedikit tantangan pergumulan yang kita hadapi. Kalau berbicara dilarang, dihambat, dikucilkan,
dilecehkan. Bukan baru kali ini saudaraku, jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kakek nenek kita lahir. Bayangin, berapa puluh tahun yang lalu ini sudah terjadi. Bahkan di zaman Yesus pun kita sudah mengalami yang namanya penganiayaan, antikristus. Di zaman para nabi pun orang-orang Israel, kita lihat kisah di Mesir, ya. Tapi tidak ada satu kekuatan yang besar di dunia ini yang bisa menghambat jalannya roda penata layanan gereja sebagai persekutuan anak-anak Tuhan. Ini mau mengatakan bahwa jangan berhenti berkarya di tengah badai sekalipun, di tengah tantangan sekalipun. Andalkan Tuhan. Suarakan suara, ya, firman Allah. Itu yang mau disampaikan, ya, kepada kita lewat Yehezkiel pada pagi hari ini. Coba kita lihat saudaraku di ayat yang keempat, dikatakan begini. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah hai anak manusia. Jadi kita diminta saudaraku oleh Allah untuk terus bernubuat. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan kita andalkan kekuatan intelektual kita, status sosial kita, kekuatan fisik kita. Jangan. Sertakan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan yang pemilik dari persekutuan ini. Tuhan pemilik dari pelayanan ini. Maka biarkan dia terlibat secara total di dalam seluruh aktivitas pelayanan kita, ya. Percaya, Tuhan tidak akan menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, ya. Karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Di sana dia mengisi lewat kelebihannya sehingga kita tidak akan kalah. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan saudaraku. Itu selalu yang kita katakan dalam iman kita. Yang dinyatakan oleh Daud ketika melawan Goliat. Yang dinyatakan oleh Ayub ketika melawan berbagai pencobaan yang dia alami dari iblis, ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan kekuatan iman di dalam Tuhan itu mampu mengalahkan dahsyatnya kejahatan di dunia ini. Jangan pernah takut. Tuhan yang sudah suruh kita loh. Ayat 4 yang katakan, bernubuat, lakukan pelayananmu. Ya. Kalau kita mau sederhanakan kata bernubuatlah, lakukan terus pelayananmu. Jangan pernah berhenti. Ya. Ini menarik saudaraku, karena kalau kita mau evaluasi kehidupan berjemaat, wow, tidak sedikit orang yang suka menolak untuk bernubuat dalam pekerjaan, untuk melayani dengan dalih itu, alasan ini itu dan seterusnya. Ya, sampai kapan kita membangun alasan, kita membentengi diri kita dari kesediaan kita untuk melakukan pelayanan Tuhan? Ya puji Tuhan kalau kita dalam target 10 tahun lagi misalkan baru saya melayani, mudah-mudahan sampai. Tapi kalau tidak kan cuma angan-angan kosong. Sayang. Nantilah 10 tahun periode yang akan datang baru saya bersedia. Ya kalau tidak sampai ke berikutnya, berarti hanya dalam angan tok. Tuhan mau pembuktian. Jadi kita diminta di sini saudaraku, betul-betul untuk mengalami sebuah pembaruan yang dinamis, terus menerus, supaya eksistensi gereja yang menjadi wujud hadirnya Allah tidak akan punah. Karena kita sebagai mitra Allah
rekan sekerja Allah bersedia untuk merubah diri dari waktu ke waktu menuju kepada kehendak Allah, supaya ketaatan kita betul-betul kita nyatakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, di masa yang sulit saat ini, jangan lagi kita berpikir untuk mencari keuntungan kita. Waktunya kita berdiri untuk Tuhan. Sembari kita bekerja untuk menafkahi hidup kita, kita juga melayani. Itu lebih indah daripada kita kejar terus nafkah kita, mati juga Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada orang yang mengumpulkan harta yang banyak, tidak ada orang yang punya bekal hidup yang banyak lalu dia tidak mati. Mati juga. Pikirkanlah kehidupan juga di akhirat. Jadi sembari kita membangun kehidupan kita di dunia, kita juga mempersiapkan kehidupan kita di akhirat, yaitu di sorga. Supaya baik di bumi maupun di sorga, kita ada bersama dengan Tuhan. Karena itulah keselamatan bagi kita. Jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti berkarya. Ajakan bernubuatlah. Saya mau katakan berkaryalah lewat potensi dirimu. Maka Tuhan yang melihatnya akan memberkatimu. Dan berkat itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya bersama dengan firman-Nya di pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami bahwa waktu kini adalah waktu di mana kami baharui hidup kami menjadi orang-orang yang lebih taat, lebih setia kepadamu. Maka dalam kekuatan setia kepadamu kami aminkan, disitulah Engkau ada dan dipermuliakan di muka bumi ini. Sehingga harapan Tuhan sebagaimana yang Engkau sudah firmankan di dalam Injil, semua lutut akan bertelut menyembah Engkau dan semua lidah akan mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya. Pakai terus gerejamu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu ini, untuk terus bernubuat, untuk terus berkarya, untuk terus melayani tanpa pamrih. Maka dengan demikian Allah ada di pihak kami dan tidak akan ada lawan kami. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.